ada satu kemunculan satu content creator yang 5-star Michelin atau fine dining. Apaan nih maksudnya 5-star Michelin? Wah, nih orang kayaknya gue meragukan sih. Untuk mendapatkan 1 aja itu udah susah banget. Apalagi 2, apalagi 3. Maksimal cuma 3, nggak ada 5 ya. Coba tanya dia. Pastilah ketemu ada yang gak enak kan. Kita sebagai content creator punya pilihan. Lu mau kontenin terus lu viralin, atau lu bisa ngomong langsung ke pihak restorannya. Oke. Filenya masih ada, I can upload it but I choose not to. Kayak kemana-mana makan ketemu aneh-aneh, beling lah, rambut lah, serangga, kecoa. Besok lu mesti ketemu apa lagi biar lebih heboh. Kemarin ada satu yang katanya ketemu paku tuh. Hah? Gak punya keberanian sih buat post itu kayak. View-nya tinggi loh. Iya, jutaan. tapi Akhirnya food reviewer melakukan tindakan pemerasan sampai masang harga 300 juta, 600 juta gitu kan. Restoran tanpa reviewer dari dulu fine-fine aja selama ribuan tahun kita nggak apa-apa. Sementara kalau reviewer nggak ada yang di-review, musuh mau ngapain? Itu kasus itu banyak yang dipecat tuh sebenarnya. Hanya Banyak gara-gara food reviewer. Yes. Set baru dan setelah 3,5 tahun 4 tahun yang sama ya. Jadi memang sebuah itu adalah sebuah journey ya nggak, progres itu butuh kesabaran. Bener. Dan berawal dari Zoom. Dari Zoom apa? Zoom. Oh, dari Zoom. Ya. Stop dari Zoom. Kalau bener. misalkan si Mark Zuckerberg atau misalkan si Apple Dari garasi. gitu, dari garasi. Iya, kita iya. tuh dari ruang tamu Ruang ya, tamu guys. rumahnya Luna. Dan ini masih temanya ruang tamu ya. Benar-benar. Temanya masih ruang tamu, cuma udah langsung ada lightingnya, ada mikrofon udah ada dari awal sih. Nah, tapi kan pertama dari ruang tamu, terus kita Zoom, habis itu kita pindah ke apa tuh Ke kantor yang di Maja. Terus habis itu baru ke sini, tapi di sini ini yang Paling lama lama yang lah set ya. kemarin, ini set baru. Seger ya, Seger. coba kita jaga. Ini, wah lihat tuh, kayak di TV-TV ya. Kalau di sini kan kayak bagus ya. Wow. Nice. Good job guys. Ini adalah bukti kalau kita selalu akan berusaha untuk selalu maju. Buat teman setia juga, supaya selalu seger juga looknya, beritanya seger. Terus yang kita undang juga kan, kita juga pengen membawa edukasi yang baru buat kita, ya nggak? Menginspirasi, edukasi. Nah, salah satunya hari ini, topiknya hari ini. Ini topiknya seru banget karena rame banget lagi di media sosial. Ini ada pro and kontra ya tentang topik ini. Tapi daripada kita yang komen, karena kita bukan dari bidang itu, terutama yang bintang tamu kita akan undang nih, jadi kita mendingan tanya-tanya langsung. Kira-kira ethically, kalau mau mereview, kalau lagi mau ngomongin soal topik tertentu khusus ini, membahas itu ini baiknya kayak gimana? seperti apa? Nah, kita panggil aja ya bintang tamu kita yang pertama dengan set pertama kita. Yeay. Langsung aja Shirley and Edwin. Hai. Hello. Welcome Edwin. Dan juga Sherly. Ya masuk lo pakai tas. Oh, tas. Dia mau nge-review kita soalnya. Silakan duduk, Bagian dari ininya dia nih. Terserah. Reviewnya dia. Itu memang ininya. it's a look. Itu harus satu set ya. harus. Yang suka nontonin udah tahu. Kalau Edwin ini kalau nama panggungnya Gastronusa ya, nama social media handlernya. Betul. Kalau Sherly One Big Bite. One bite, big bite. One Bite Big Bite. So, One Bite Big oke. Bite. Jadi siapakah mereka? Mungkin kalau yang belum tahu, mereka ini bisa dibilang spesialis kuliner kali ya, reviewer. Yeah. Apakah seperti itu? Boleh disebut seperti itu atau ada spesifik julukan yang tepat? Dia reviewer, gue sih enggak. Oh gitu. Kalau Shirley reviewer. Food content creator lah. Food Oke, content content creator. creator tapi Kalau- khusus kuliner. Kalau Edwin Kalau Edwin? Gue nganggap Gastronusa itu media sih. Oh media. Sebagai media. Gue agak jadul soalnya jadi Oke, media. jadi memang menganggap platform kamu sebagai media. Ya. Jadi lebih memberikan informasi gitu ya. spesifik Gastronomi. gastronomi. Justru gastronomi itu sangat luas. Jadi Oh gitu. bedanya sama kuliner, kalau boleh sedikit share, gastronomi itu ada budaya juga, ada sejarah juga, plus kuliner. Jadi sebenarnya Oke. lebih luas dari kuliner. Oke. Oke, sebenarnya mungkin kita pengen tahu awalnya
bisa bikin Gastronusa sama awalnya bisa Jadi bikin konten kreator. One Bite Big Bite. Yes. Apa? Mungkin Sari dulu mau mulai duluan. Boleh. Awalnya sebenarnya aku demen foto makanan aja sih. Tapi dari foto makanan aku jadi ngerasa kayak makanan tuh bukan cuma soal rasa ya, tapi bisa diceritain juga dari secara visual gitu. Oke. Nah dari sono aku mulai nih seriusin bercerita kayak bagi pengalaman lah lewat review aku. Terus Jadi- keterusan sampai sekarang. Jadi kalau Shirley itu tidak ada background, misalkan dulunya sekolah kuliner atau nggak ada background. Jadi Atau pure punya F&B mungkin. atau punya F&B gitu nggak ada. No, Jadi purely pure sebelum my makan tuh love yang for suka food. foto gitu ya. Iya, I'm that person. Oke. Kalau Edwin Ada awalnya gimana tuh? backgroundnya apa? Emang jurnalis kuliner. Jurnalis kuliner. Berarti tadinya bukan punya sendiri, tadinya mungkin bekerja di media lain. Yes, print Gitu. media. Oke. Terus Nah, terus akhirnya kenapa tiba-tiba bikin sendiri? Waktu pandemi saya kena PHK. oh. Jadi waktu itu kan kita print tahu lah ya, maksudnya Iya, ini nggak bisa print media. Oh, mesti tadinya evolve. print. Iya betul. I see. Oke. Lalu Itu big impact Akhirnya banget begitu sih katanya. PHK terus bingung mau ngapain, ya udahlah dari dulu gue ada rencana emang pingin bikin media yang lebih video based gitu, akhirnya Oke. Dan nggak spesifik. ngapa-ngapain juga kan waktu itu kan. Oke, dan spesifik di kuliner. tapi Shirley apa ada full time job yang lain atau ini sebagai hobi apa ini adalah full time jobnya? Food content Thankfully creator. ini my full time job now. Oh, Sekarang. wow. Iya. Kalau tadinya Tadinya aku kerja korporat sih. oh kerja Oh, gitu? korporat. Iya. Jadi dan you quit and then tiba-tiba you full. I follow my passion. For Oke. food. Ini banyak menginspirasi banyak orang nih sekarang lagi mungkin nonton abis pulang kantor ya. Iya bener banget. Tapi by the way ya, aku penasaran. Aku tadi kan ngeliat konten kamu ya. Kamu tuh punya ciri khas tuh kayak nyinyir dulu tuh gitu. Ini apa sih? Gitu kan. Tiba-tiba ternyata ini doughnya bernafas gitu. Lucu gitu. Itu nemuin, itu kan konsep ya, bisa dibilang itu kan Iya. suatu konsep bagaimana seorang konten kreator bisa ngehook atau membuat penonton tuh jadi hook sama kita gitu loh. Itu idenya dari mana pertama? Karena kan agak lucu ya gitu. Emang dasarnya tengil aja sih sebenarnya. Oh, tapi memang sendiri atau punya tim kreatif yang mikirin konsepnya? Kalau konsep masih aku sendiri sih. I see. Script writing masih aku sendiri. Oke. Tapi ada tim videographer. Oh, timnya lebih ke video. Iya. Memang kalau ini sendiri kelihatan ya, Mm-mm. tertranslate di video ya. Iya, iya. Kalau memang ciri khas orangnya, oke. Dari mana idenya? Jadi ya. Kadang dari mimpi, kadang juga ya kadang kepikiran aja gitu. It's random sih. Kadang juga research juga sih lewat TikTok gitu. Jadi, kayak ada aja inspirasi gitu. Ide-ide orang gitu. Karena Iya. karena Tapi kan bukan sebenarnya- bukan tiru plek-ketiplek iya, ya. iya. Dengan my own twist lah. Oke. I see, Jadi sebenarnya oke. lebih mimpi ya. Hmm. Oke. Nah kalau ini kan approach-nya tadi lucu ya, lebih lucu, kreatif. Kalau Edwin aku ngelihat memang kayak jurnalistik gitu, setiap kali menceritakan sesuatu karena sisi pandangnya ada beda-beda nih, dan gitu. terstruktur gitu. Terus ngeditnya juga bagus, ada video rewindnya gitu, ada referensi-referensinya itu bagus. Ini yang gue lakukan ini sama kayak waktu di majalah kan. Oke. Gue lebih ke interview narasumber, makanya kalau dilihat di konten Gastronusa bukan gue yang muncul biasanya. Jadi Lebih ke narasumbernya. narasumbernya. Oke. Kenapa memilih untuk nggak muncul? Karena mereka yang lebih tahu. Oke. Narasumber. Misalkan kita ketemu barista gitu kan, mereka ngomong soal kopi, ya gue cuma ngedit-ngedit aja lah. Iya. Mereka yang Oke. lebih paham. Oke. Tapi kita juga ngeliat ada video Edwin juga muncul nih. Kalau kepepet aja. Oh kalau kepepet kemarin. Ada nih yang lagi dipin kan paling atas nih. Iya, Karena iya. opini kali ya, karena opini juga ya. Opini Kenapa pribadi. bisa sampai muncul tiba-tiba di pin terus akhirnya gue mau nge-stitch dan mau komen gitu. Pasti kan ada sesuatu yang membuat kamu gelisah gitu. Oke, ada satu kemunculan satu konten creator yang heboh waktu itu kan. Dia istilahnya apa ya, menjelek-jelekan mungkin atau apa ya. Mungkin kalau dia kan ngeramein satu konten hotel waktu itu kan. Oke. Habis itu ada beberapa teman yang nge-repost segala macam. Terus sampai sekitar bulan September atau Oktober 2023 tuh ada satu konten dia tentang Amus. Oh ya. oh iya tahu. Terus dia langsung cek, ini 5 star atau Michelin, 5 star Michelin atau fine dining. Gue mikir, apaan nih maksudnya 5 star Michelin? Terus ada satu produk namanya souffle kalau kalian tahu, produk French iya. pastry gitu. Dia bilangnya mousse. Terus wah nih orang kayaknya gue meragukan sih. Tapi udah tuh gue nggak pernah bikin konten kayak gitu sih. Terus akhirnya waktu awal tahun 2024 kan gue sama teman-teman bikin acara namanya Pendekar Seafood. Jadi itu adalah event
dining set menu seafood semua. I see. Salah satu chefnya itu Chef Philip dari warung SCI. Dia gue syuting video dan dia dengan ikoniknya ngomong ara-ara enak-enak tai kucing. Dia benci banget sama si content creator inilah. Dia benci sama itu. Akhirnya kenapa lu ngatain dia? Akhirnya gue bikin video buat ngasih tahu sebenarnya ini orang salahnya di mana sih gitu loh. Sebenarnya lebih ke pelurusan fakta sih, bukan opini juga gitu. Oke. Jadi mungkin ada yang kurang tepat dikoreksi lah gitu. Betul. Jadi kegelisahannya lebih ke kenapa informasi yang disampaikan kok nggak akurat gitu ya. Pertama kan harus mendidik yang benar. Michelin Star itu artinya apa? Dan aku setuju di Indonesia tuh nggak ada. Kita aja kalau nyobain Michelin harus terbang jauh-jauh ya. Betul. Jadi Indonesia nggak ada, jadi nggak bisa main klaim. Ya paling dekat Bangkok, Singapura gitu kan. And then mungkin juga apa ya? Malaysia mulai ada loh. Oh ya. Dia Malaysia udah ada, udah masuk. Jadi mungkin sebenarnya teman-teman berpikir tuh Michelin tuh apa sih? Sebenarnya itu sebuah kayak wadah ya. Maksudnya kalau di film tuh ada Oscar-nya gitu. Betul. Kali ya. Kalau di kuliner atau di restoran atau di perchefan atau makanan itu juga ada gitu. Nah, Michelin itu adalah foundation yang bisa dibilang sangat kredibel dalam menentukan untuk memberikan bintang ke restoran-restoran atau ke chef-chefnya gitu ya. Yang kita tahu adalah Michelin itu adalah satu apa ya bisa dibilang organisasi yang belum masuk Indonesia berkumpul dan benar-benar menilai ya dari semuanya, dari bagaimana tekniknya, penyajiannya dan everything itu dinilai. Dan untuk mendapatkan 1 aja itu udah susah banget, apalagi 2, apalagi 3, maksimal cuma 3, nggak ada 5 ya. Coba tanya dia. Kayaknya dendam banget. Kayaknya masih kesel gitu. Jadi itu aja mungkin perlu dikoreksi gitu. Perlu diluruskan, tidak ada bintang 5 di Michelin. Terus juga kedua, belum ada organisasinya itu dibawa ke Indonesia karena mahal katanya. Untuk beli license-nya. Iya, jadi belum ada. Anyway, Shirley, tadi sebenarnya aku mau tahu, sebenarnya kan kalau food content creator di social media udah banyak sekali ya. Apalagi kalau di algoritma kita yang suka nyari-nyari makanan tuh pasti ada aja, ada ini dan semuanya kontennya kreatif gitu, menarik. Kamu kenal nggak sih sama content creator ini food? Ada ekosistemnya yang kalian actually get in touch, ngumpul, terus overlapping review, I don't know. Kadang ada komunitasnya sih. Jadi kadang kita ketemu juga di event gitu. I see. Jadi kenalan dari sono, terus lama-lama ya tukar pikiran gitu sih biasanya. Dan tukar pikiran yang biasa diomongin tuh apa? Biasanya kayak ini restoran legit nggak gitu, oke apa enggak gitu. Oke. Sama ntar komunitas restoran juga nanya, nih reviewernya legit apa? Iya benar. Nah cuma kan setahu aku karena kita juga kan ada inilah ya kecil-kecilan di F&B bisnis juga. Jadi kita juga tahu saat restoran kita di-review atau kadang-kadang memang senang atau tim marketing harus reach out misalnya ke food reviewer biar dapat exposure lebih banyak. Itu kan biasanya ada rate-nya ya, by the way. Ada rate card kan ya untuk di-review. Nah menentukan itunya tuh gimana? Menentukan rate card. Engagement itu pasti bisa jadi salah satu metriknya sih. Tapi back again itu balik lagi ke persona di balik orang tersebut. Gitu loh. Kalau misalkan dia punya brandingannya kuat, biasa restaurants lebih willing to pay more sih. Gitu. Mahal loh kalian ini loh. Masa. Karena kan kita punya beberapa F&B gitu. Budgetnya lumayan ya gitu. Tapi ya maksudnya ada barang, ada inilah ya. Ada kredibilitas lah. Benar. Tapi how do you build your credibility gitu? Karena kan ya kayak tadi si Edwin bilang ada mungkin aku nggak tahu 1 atau 2 yang kurang bisa dipercaya gitu. Dari secara kredibilitas tuh agak perlu dikoreksi. Tapi how do you build that gitu? Kalau Shirley oke nggak nih? Kan ini media gastronomi nih. Oke aja sih. Oke. Gue pokoknya selama ada food reviewer itu nggak menjatuhkan, menurut gue oke aja. Oke, jadi syaratnya itu ya. Nah kalau Shirley sendiri gimana? Gimana ngebangun kredibilitas kamu as a food reviewer? Kita harus punya keseimbangan sih antara transparansi and being honest, dan juga ya kita juga harus punya empati juga sih buat UMKM dan bisnis yang mau kita support gitu. Ya jadi jangan cuma kayak ngomong enak nggak enak doang. Is it really honest? Yeah, we have to. I mean it's for me ya honest sih. Harus honest. Harus honest dan juga harus adil juga. Tapi gimana honest yang adil dan nggak menjatuhkan? Ya kalau misalkan ada yang pastilah ketemu ada yang nggak enak kan. Nah itu gimana tuh?
Ya kita punya pilihan, kita sebagai content creator punya pilihan. Lu mau kontenin terus lu viralin atau lu bisa ngomong langsung ke pihak restorannya sebelum diviralin. Kayak I believe sih semua restoran tuh pasti mau improve dong. Iya. Nah, kita bisa bilangin dulu kayak ini ada yang kurang. Let them give them a second chance to improve. Jadi yang kamu lakukan sekarang itu kayak gitu. Jadi kalau ketemu restoran terus tiba-tiba duh kurang enak, you go to the owner first. Iya. And then give them a kasih chance. notes-nya gitu. Iya. Tapi kamu gak upload videonya? Enggak. Filenya masih ada. I can upload it but I choose not to. Yeah. Jadi fair lah ya itu sebetulnya. Tapi kalau ternyata kamu udah kasih tahu terus kamu kesana lagi tetap gak enak gimana tuh? Aku sih goodbye aja lah ya. Iya kayak udahlah. Move on aja lah. Ya, kayak aku juga gak mau jadi musibah buat bisnis itu sih. Ini kan tadi kita bahas lagi topik yang lagi rame lah ya. Apalagi ada satu reviewer yang sampai menawarkan mau jadi food consultant gitu. Menurut Edwin, ini kayaknya masih orang yang sama ya. Menurut Edwin seorang food reviewer itu punya hak gak sih atau credibility misalnya untuk jadi seseorang food consultant? Itu dua hal yang berbeda. Food consultant juga kategorinya macam-macam kok. Lu mau consultant apa? Branding, operational, mechanical, electrical, atau benar-benar yang mana? si menunya gitu kan. Menu masuk operasional lah gitu. Ya, terus jadi sementara review kan kita beda lagi nih. Itu dua hal yang berbeda sih menurut gua. Tapi jadi nggak bisa lah intinya. Dua hal yang berbeda kecuali dia punya background mungkin sebagai chef atau sebagai anything, misalnya pernah jadi operation manager sebuah F&B gitu ya. Bisa juga, bisa. Yang penting sih apakah dia punya pengalaman buat bangun restoran. Menurut gue itu yang indikator utamanya ya. Kayak misalkan gue sempat ada temen tuh yang emang konsultan, dia beberapa kali bangun restoran gitu. Udah berjalan beberapa tahun. Jadi menurut gue kalau dia jadi konsultan ya pantas-pantas aja, dia tahu belakang-belakangnya kayak gimana tuh. Banyak loh faktor yang kayak tadi konsultan aja gue minimal ada 4 kategori gitu kan. Bikin restoran tuh ribet sekali. Iya memang banyak. Paham kan? Saya bikin luar negeri lagi susah banget. Ngitung-hitungannya. Satu botol aja mesti jadi berapa mesti dihitung. Betul. Ya permitnya belum permit. Kalau luar negeri lebih kompleks lagi. Sorry, jadi Edwin sebagai seorang jurnalis kuliner, apa etikanya seorang food reviewer? Etika ya. Dalam hal apa dulu? Etika yang baik dalam melakukan sebuah review dan akhirnya mempublish. Kalau tadi kan dari Shirley cukup fair ya. Kalau dia misalnya menurut dia nggak sesuai seleranya Shirley, dia akan ngomong ke owner gitu loh. Tapi nggak usah dipublish gitu karena mau support juga. Kalau menurut Edwin gimana? Nomor satu faktual dulu. Karena yang terjadi kan sekarang ada satu content creator yang kayak kemana-mana makan ketemu aneh-aneh, beling lah, rambut lah, serangga, kecoa. Di mana ada beling? Itu apa disengaja sama food reviewernya biar viral? Nggak tahu, gue nggak bisa ngomong gitu. Cuma maksudnya mungkin nggak sih? Maksudnya soalnya reviewnya semuanya ada jelek-jeleknya, ada belingnya, ada kecoanya. Ini kan kadang-kadang bisa sengaja untuk memviralkan. Bisa juga. Tapi gue juga kadang-kadang gue juga kayak lagi minum, ada semut, Mbak ada semut nih gitu. Ya namanya juga. Iya, kalau gitu kan nggak bisa dikontrol ya. Gak usah di restoran di rumah kita aja mau sebersih apapun juga kadang-kadang masuk terus di makanan kita kadang-kadang nggak usah di maksudnya di kaki lima. Di restoran aja kadang-kadang ada rambutnya gitu. Tapi it works, maksudnya ada satu konten kreator, dia chef sih sebenarnya, biasa bikin resep gitu. Ada satu dia nge-review satu di Kambon yang lagi viral. Dan ada serangganya gitu kan, view-nya langsung 1 juta lebih. So it works. It works ya. Ya orang Indonesia suka yang gitu-gitu ya. Ya betul. Kadang-kadang mungkin sengaja maksudnya gitu. Ya. Nggak tahu. Oke. Ngakunya sih nggak. What do you think sebagai jurnalis? Kalau orang yang memang sengaja bikin suatu sensasi tapi menggunakan sesuatu yang mungkin lebih negatif. Negatif ya. Agak susah di pembuktian. Gimana cara membuktikan kalau misalkan itu benar-benar dari vendornya misalkan. Dengan banyaknya konten kreator yang nemu aneh-aneh di restoran ini, gue jadi kepikir ada satu apa namanya, service operation gitu. Oke, begitu makanan udah datang, apakah mesti diperiksa dulu, nggak ada apa-apa baru oke. Boleh ngonten. Boleh ngonten atau boleh makan atau apa. Kalau enggak kan pembuktiannya gimana? Kan kemarin ada satu yang katanya ketemu paku tuh di bakmi. Oh baru tahu nih. Ini aku baru pertama kali dengar soalnya. Kan ada indikasi pemerasan juga kan akhirnya. Oh I see. Tapi ya maksudnya kalau misalkan emang sampai pengadilan gitu, gimana cara membuktikan ini dari dapur ada paku dan dari customer gimana buktiin kalau apa namanya, ini bukan dia yang masukin nih.
Kan ribet jadinya kan. Iya benar-benar. Soalnya random banget sih ada paku. Betul. Kalau di dapur ya kecuali di-serve-nya dari di pinggir mana yang mungkin construction-nya belum selesai, which I don't think it's allowed kalau di restoran. Atau nggak di atas tiba-tiba ada tikus tuk gitu, paku datang lagi ya, jalan yang udah direncanakan gitu. Nah tapi kalau Shirley sendiri nggak pernah dong nemu paku. What is yang paling aneh yang pernah kamu temuin, yang paling kayak this is not acceptable? Ya paling cicak sih dalam minuman. Tapi itu cuma once in a lifetime ya. Itu mungkin lagi jalan jatuh. Iya, like kan alam. Ada cicak di minuman, itu gue belum pernah sih. Ya kamu tinggal minta ganti. Kalau masih ada cicak lagi mungkin oke. Mungkin it's an es cicak. Tinggal bilang aja ke kakaknya kayak kok ada cicak ya kak. Tapi would you post that? No. No. Nggak punya keberanian sih buat post itu kayak. View-nya aku tinggi tahu, loh. iya. View-nya tinggi loh. Iya, jutaan. tapi kayak at the cost for what? Kalau kita selalu berpikir bahwa, aduh kasihan restorannya, bisnisnya gini-gini. Tapi kalau tidak ada food reviewers gitu yang jujur atau memberikan masukan, bagaimana si restoran itu bisa memberikan kualitas terbaik untuk konsumennya. Kalau nggak dapet honest review banget gitu. Misalkan gitu. Karena kan banyak konten kreator kan banyak juga yang memang sudah dibayar. Jadi mau nggak mau kan harus mempersembahkan yang terbaik gitu loh. Ya honest review itu apakah perlu diupload? Nggak harus diupload. Makanya kan, maksudnya input itu kan nggak mesti jadi konten juga kan. Jadi sebenarnya lebih ke situ ya. Tapi you willing to let go ya. Misalnya ada, ya tadi aku bilang ada mungkin restoran yang tidak sesuai selera kamu ya. Kamu kurang suka, kamu kan akhirnya nggak mau upload nih. Iya. Berarti kamu nggak dibayar gitu kan? Iya. Itu kamu willing to let go gitu kan? Iya, daripada merusak reputasi. Kan ada juga yang enggak gitu kan. Yang tadi buktinya Edwin bilang ada pemerasan gitu. Ada akhirnya food reviewer melakukan tindakan pemerasan sampai masang harga 300 juta, 600 juta gitu kan. Jadi food consultant. Yang mungkin nggak tahu juga definisi food consultant apa. Sebenarnya food consultant tuh dibayar berapa sih? Ada nggak kisaran? Itu juga sebenarnya masih masuk juga. Cuma kan skop pekerjaannya apa dulu? Karena buat skop harga segitu biasanya dari bikin dari awal tuh restorannya tuh. Concepting gitu ya, kebanyakan dari yang punya restoran itu kan backgroundnya bukan F&B. Mereka punya dana entah dari bisnis lainnya apa mau bikin restoran dan mereka nggak tahu kan. Saat itulah mereka mestinya hire konsultan karena buat nentuin luasnya berapa dapurnya dengan kapasitas misalkan tablenya berapa, tablenya buat 100 orang, berapa. lu butuh dapur berapa meter persegi sih, alatnya apa aja, masakan lu apa, dan berapa kali seating. Betul. Gitu, itu kan dihitung semua ya, jenis masakannya apa, itu kan semua pusing kalau misalkan pusing buat orang yang benar-benar baru gitu kan. Caranya ada dua, antara mau learning by doing dan itu akan mungkin lebih mahal daripada hire consultant. Karena begitu konstruksi udah jadi kan lu mesti bongkar lagi kalau salah kan. Mungkin itu pun judulnya bukan food consultant, itu judulnya restoran consultant sebetulnya. Mungkin sebenarnya kalau menjadi food reviewer gitu, apakah only based on selera kita? Nah gimana tuh membedakan selera taste kita dengan kebanyakan orang, atau memang ada knowledge di balik itu? Harus diseimbangin sih antara selera lu dan audience lu, dan juga ya is this really legit gitu loh. Bisa pelajarin dulu sih makanannya, ya history behind the food tuh apa. Kalau emang chefnya mau bikin ini pedes ya emang harusnya pedes gitu loh, jangan komplain ini kepedesan gitu. Jadi harus tahu juga sih about the food itself. Karena datang ke satu restoran kan pasti punya punya konsepnya yang benar, yang pengen dijual tuh apa sih gitu. Benar. Dari Edwin paling suka bahas apa di media? Maksudnya paling suka, you very passionate tuh about apa? Dari kan banyak sekali angle-nya ya. Dari gastronomi ini. Kalau gastronomi saya tuh lebih mikirin gimana caranya ngangkat, ada 4 hal sih. Ada chef lokal, bahan lokal, budaya lokal, sama masakannya nih. Jadi kita lebih concern ke kayak misalkan gue tuh gregetan banget sama seafood ya. Indonesia lautnya kaya banget, tapi entah kenapa menu berbasis ikan kita tuh nggak terlalu banyak nih. Kita kalau Indonesia mikirin makanan Indonesia itu lebih ke spice, sementara laut kita kaya banget. Karena ternyata emang ngolah seafood itu jenisnya banyak banget. Jadi kalau misalkan sapi dimanapun itu dia dari Aussie, dari Amerika atau dari mana, bentuknya sama. Kakinya 4. Ada ribeye, sirloin. Tapi kalau ikan itu ada yang sisiknya kayak scale gitu, ada yang sisiknya mulus, ada yang kayak hiu yang bersisik apa namanya,
kayak amplas gitu. Dan itu cara handlingnya juga masing-masing beda gitu. Jadi gue sih lebih interest untuk ngegali opportunity apa nih yang bisa buat naikin levelnya masakan Indonesia sih. I see. Seafood ikan kita tuh banyak diekspor sebenarnya. Dan diimpor balik nanti. Iya, tapi aku ingat dulu restoran. Karena aku restoran kebetulan ada seafoodnya. Jadi ada supplier Jepang, ikan salmon, fresh salmon, semuanya pas aku lihat ternyata dari Indonesia semua. Kalau But this was in Australia. No, this is in Australia. Oke. In Australia, sorry. Jadi Australia itu ini untuk makan Jepang tapi semua salmonnya importnya dari Indonesia. Tuna. Iya. Sashimi tuna ya, tuna sashimi. Iya. Ya, kadang-kadang yang di Jepang juga kita makan dari Indonesia. Itu di Jepang tuna dari gue lupa dari daerah Ternate gitu mahal loh. Jadi mereka ambil dari situ, dari daerah perairan situ. Iya, kan diekspor. Kan pulang tuh ke Jepang tuh mereka. Nanti kita impor lagi kan dari sana, jadi harganya udah double gitu kan. Padahal sebenarnya perairannya dari perairan Indonesia, tapi kita minta dari Jepang, kesannya kayak wah ini tuna Jepang. Padahal sih dari perairan kita juga. Si juga. nelayan Jepangnya ngambilnya di Ternate gitu. Ya I don't know ya. Ya tapi benar sih. Makanannya yang di kalau Manado itu terkenal rahang tuna kan. Oh itu enak banget. Nah itu sebenarnya maksudnya mereka ngimpor nggak pakai kepalanya biar mungkin lebih enteng atau gimana. Tapi setelah diolah ternyata teksturnya malah lebih seru sih menurut gue. Ada fatnya juga kan, ada dagingnya juga. Cheeknya ya, terutama ininya ya. Ketahuan anaknya suka seafood ya. Kalau si Adi sebenarnya makanan favoritnya apa? Jujur semua makanan aku embat sih. Masa? Tapi ya I like seafood sih. Nggak, kalau this is your last day on earth, you can only have one meal. Sushi. Masa? Ya seafood sih ya. Oke. Kalau yang nggak banget, yang you cannot have that food, apa? Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Sorry ya, tapi sate Padang. Masa? Weirdly sate Padang aku nggak cocok sih. Oh gitu? Iya. Tapi kan banyak yang pengen di-review sate Padangnya. Gimana? Jadi nggak pernah review sate Padang nih? Enggak, karena emang udah coba berkali-kali emang kurang cocok sih. Paletnya nggak masuk ya. Iya, paletnya nggak masuk. Nah gimana tuh kalau Edwin sendiri, kalau ada reviewer yang paletnya nggak cocok sebenarnya tapi dia tetap review? Jadi gini loh, maksudnya keluhan orang banyak terhadap food reviewer adalah, nih lu bilang nggak enak banget, gue datang nggak enak gitu kan? Ternyata enak gitu. Ternyata nggak enak, jadi ngerasa buang-buang duit gitu. Itu yang. Cuma itu kalau misalkan kita mau kasusin ya, pembuktiannya gimana? Agak susah kan. Misalkan lu bilang restoran apa yang menurut lu 10 out of 10, 10 out of 10? August ya kan. Kalau gue datang makan ke sono, gue bilang 3/10, siapa yang bohong di antara kita? Kan beda selera ya. Nah itu maksud gue. Maksudnya di satu sisi viewer juga mesti agak cerdas lah ya. Maksudnya gue selalu bilang kalau ke viewer itu, anggap aja food review ini kayak iklan lah. Kayak misalkan lu namanya di endorse sama sabun apa gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba ibu-ibu somewhere gitu, gue udah pakai sabunnya Blue Namaya, kok nggak kayak Lu Namaya bentuknya? ya gimana lah itu susah beda ibu beda bapak. Always take it with a grain of salt kan. Iya. Jangan terlalu kemakan juga gitu. Jujur aku pernah kemakan ya. Kan aku juga algoritmanya suka keluar makan. Aku kemakan, gue jauh-jauh ke Jakarta Barat ya by the way untuk nyari bakmi. Kan aku suka banget bakmi ya. Jangan udah kayak enak banget nih, terus kayak di warung apa gitu, gila gue datang, aduh sorry banget ya, nggak enak. Tapi iya sih. Aku sekarang juga, jadi ya itu tadi. Sekarang setiap aku ngeliat review, I have to consider it may not be sesuai selera gue. Gitu, benar. Itu satu. Kedua, siapa tahu lagi operasional kan nggak stabil, nggak konsisten. Mungkin pas dia datang lagi enak Augustnya sih. Soalnya udah ketahuan. Ada Shirley mau datang, yang bener ya gitu. Terus begitu besokannya gue datang, Hansnya lagi entah kemana atau lagi something gitu kan. Jadi harganya rasanya nggak 10 out of 10. Jadi gimana? Apakah dia ngibul? Sementara experience-nya beneran 10 out of 10 gitu. Iya. Ya jadi kan memang nggak bisa. Ya nggak. Kita juga pernah ingat nggak? Nyobain restoran baru yang kita lihat. Iya. Kita makan berdua bela-belain dong. Karena lihat di TikTok keren nih fine dining apa Prancis. Ya. Tapi pas kita gini kayak gini banget. Apalagi restoran baru lebih gak stabil lagi. Restoran baru gitu. Jadi kita dan apa itunya servisnya astaga. Aduh servisnya ya. Gue sampai kayak untung kita buat review. Makanya gue cenderung main aman sih kalau misalkan di gastronomi kita lebih cenderung ngomongin fakta-faktanya, terus story-nya ownernya, dan yang ngomong bukan gue, jadi gue nggak ada beban buat menjadi jujur atau I see. Di zaman sekarang ya, dimana kita semua konsumtif banget sama digital, menurut Shirley, pemilik restoran dan juga food content creator itu saling membutuhkan banget, saling highly dependent nggak?
Iya sekarang. banget sih menurut aku. Karena content creator tuh bisa promote the restaurant tuh to audience yang lebih luas. And at the same time si pelaku usaha tuh juga bisa ngasih service, ngasih experience makan yang bisa kita share gitu. Jadi kita emang saling membutuhkan sih. Ya. Indian lah semuanya. Karena dulu kan nggak ada ya. Dulu mana tahu kita kayak gini-gini kan dulu nggak ada. Dulu word of ada. mouth aja kayak ini enak nih gitu kan. Di majalah kan. Oh dulu. majalah. Yes. Dulu kan suka diliput. Benar. Ya, itu. Kerjaan gue dulu. Jadi kalau kita lihat tuh dulu suka diliput majalah ini, tapi memang reviewnya itu tuh sebenarnya tidak mereview makanan ini tidak enak atau enak, tapi bener. Jadi kayak experience base aja gitu sama kayak blog gitu ya, menceritakan si chefnya dari mana, apa yang dia pengen sajikan. Misalkan kalau Itali, mungkin Itali bagian utara. Jadi ada satu kuliner yang memang atau makanan yang disajikan memang spesialis dari sana gitu. Jadi tapi kalau ngomongin siapa yang lebih membutuhin, kebetulan gue baru nulis nih kemarin. Waktu kuliah dulu kan ada dosen nanya kan, siapa yang lebih membutuhin, narasumber apa namanya kita nih jurnalisnya, sama-sama membutuhkan Pak. Langsung bilang enggak. Kenapa bisa gitu Pak? Apa yang terjadi kalau misalkan narasumbernya nggak ketemu jurnalis, ya pesannya nggak bisa disampaikan, betul dong. Lebih ke mass market. Sementara kalau misalkan lu nggak dapat berita dari narasumber lu, gimana? Ya udah ditolak. Oke, let's say ini berlangsung selama 1 bulan. Editor lu menurut lu bakal masih mau kerjakan lu nggak? Enggak kan? Iya. Jadi maksud gue, kita saling membutuhkan, tapi ada satu yang nggak bisa hidup tanpa yang lain nih, dan itu kita, jurnalis, reviewer. Sekarang kalau misalkan jurnalis kan maksudnya. Restoran tanpa reviewer dari dulu fine aja selama ribuan tahun kita nggak apa-apa. Sementara kalau reviewer nggak ada yang di review, musuh mau ngapain? Itu mungkin karena dosen gue ngajarin lu keep your ego in check aja, nggak usah terlalu tengil lo gitu. Tapi iya. Kadang-kadang soalnya kan nggak cuma di inilah ya, nggak cuma mungkin di jurnalistik gitu, di pekerjaan apapun juga kan sebenarnya saling membutuhkan. Tapi kita we have to check juga, maybe that's to lower down your ego sometimes. Terutama untuk yang punya kekuatan bisa mengexpose something kayak reviewer, KOL gitu. Kadang-kadang mereka berpikir gue punya power untuk change people mind, tapi ya kita juga harus hati-hati gitu loh. Kalau nggak ada yang ditulis, nggak ada yang direview juga, mengubah pemikiran orang gimana gitu. Ini dosennya di mana ya? London School. Nama dosennya Ari Puspodi Harjo. Wow. Halo Pak. I like you. Pak Ari. You keren. By the way, ini kan dengan segala kontra opini ya. Maksudnya kontra opini dari reviewer lah, ada macam-macam lah, dengan dari media juga, gastronomi juga. Ini kan jadi kayak kubu-kubuan ya. Berwar-war. Akan ada rencana untuk bertemu, mungkin berdiskusi, berkolaborasi, karena lebih seru kali ketemu ya. Siapa ini yang bisa menyatukan kalian nih supaya ada di ranah yang seimbang itulah tadi. Kalau kemarin kan sempat heboh tuh yang masalah skincare lah ya, ribut. Karena sama juga masalahnya review juga gitu. Tapi ada satu badan merasa bahwa yang boleh mereview dan me-announce itu kan cuma satu badan itu. Nah kalau di kuliner nih gimana nih gitu loh. Terakhir ada wacana BNSP ngeluarin sertifikasi kan buat food hygiene apa segala macam. Ya terserah, kalau misalkan mau suatu saat diterapkan buat food reviewer sih ya boleh juga sih. Cuma maksudnya gimana cara nyetopin orang sih? Buat sekarang lu punya HP, lu punya sosmed, lu bisa ngaku-ngaku jadi that's all you need kan buat akses jadi dalam tanda kutip food reviewer. Walaupun antar ada levels tuh food reviewer seberapa bagusnya. Kayak contohnya barista deh. Barista kan intinya orang yang di belakang bar buat bikin minuman. Apakah minumannya bagus apa enggak kan di luar dari itu. Pokoknya lu di belakang bar ya lu barista gitu. Food reviewer juga. Orang berpikir, wah kalau gue punya HP bisa lah jadi food reviewer. Terus based on kayak kalau enak di gue bilang enak gitu. Kalau nggak enak di gue bilang nggak enak gitu. Selesai urusan. Tapi ada yang kayak ngomong cream cheese bread. Ini ada stroberinya rasanya asem. Sementara ada level yang kayak Om Bondan Winarno yang bisa menjelaskan rasa, budaya segala macam. Levelnya jauh sih spektrumnya. Iya betul sih. Kalau kita bicara masalah makanan ya. Betul. Ya rasa kenapa ini lebih asem, kenapa ini lebih manis, padahal misalkan satu jenis makanan yang sama itu ada ceritanya. Different chef, different views, dan different story yang mau diceritakan. Ada mungkin pesan-pesan terakhir mungkin untuk food reviewer di luar sana, kalau
Mungkin ada pasti banyak teman setia yang sekarang juga setiap makan sekarang ngeluarin handphone ya. Ngeluarin handphone, nge-review sendiri gitu. Karena kan. Mak gue aja kalau gue nggak makanan gue nggak foto bilang something wrong with your food. No, everything was fine gitu. Kok nggak difoto? Masih nyindir gitu. Masih dia nyindir gitu. Tumben lo nggak foto, biasanya selalu foto gitu. Kan banyak loh aspiring food vlogger, food reviewer gitu. Any tips from you or maybe from dari saya sebagai food content creator yang cukup besar sekarang dan juga mungkin Gastronusa sebagai food journalist. Kalau buat gue nih, karena suka nggak suka food review ini kan jadi bagian dari ekosistem ya. Kalau bisa sih kalian improve dengan review, kan ini menjelaskan kan dengan kata-kata. Jadi jangan cuma ngomong strawberry itu asam. Kalau keju melimpah, pecinta keju pasti suka. Ya nggak usah saying the obvious lah. Itu ketawa tapi banyak yang kayak gitu. Bener lagi. Udah kelihatan misalnya melumpah ya. Iya sih. Stroberinya strawberry banget. Kemarin ada chef nge-review Bika Ambon ngomongnya rasanya manis dan rasa Bika Ambon. Ya mungkin karena yang lu review itu Bika Ambon. Iya. Gini. Maksudnya kalau misalkan kalian mau menjelaskan dengan rasa ya, gue ada 2 tips. Pertama, kalau kalian minum alkohol, coba belajar wine. Itu penjelasan cara mereka describe. Wah, itu spektrumnya gede banget itu. Dan terstruktur, udah ada kurikulumnya. Kalau misalkan kalian nggak bisa minum, sommelier itu nantinya. Mungkin kopi, Q-grader atau segala macam. Jadi ada kosakata yang luas, kan ada flavor wheel tuh kalau misalkan di kopi kan. Itu rasanya macam-macam. Acid, misalkan citrus, ada lemon, ada orange, ada apa. Jadi ada lebih luas gitu loh cara deskripsi rasanya. Ya. Okay. Dan kemarin gue ketemu sama misalkan Magda Lenaf tuh, dia sampai kursus masak. Buat tahu apa namanya, gue pengen improve myself nih. Dia sampai belajar masak. Oke, jadi tips 1, get yourself more knowledge lah ya dalam mendiskusikan. Tips 2 tadi ada 2 tips. Kedua, jangan cari sensasi, karena sensasi itu melelahkan. Dalam arti hari ini lu ketemu lalat, besok lu mesti ketemu apa lagi biar lebih heboh nih. Nanti terakhir dinosaurus kali dimakan. Wow, ada fosilnya. Ini taringnya T-Rex ada di sini. Ya karena gue cuma mau ngingetin aja kalau misalkan yang namanya joke gitu kalau diulang-ulang nggak akan lucu terus. Iya. Oke. Shirley. Dari aku mungkin untuk para konten creator di luar sana, kalau misalkan ada kritik ya kasih kritik yang membangun lah, jangan menjatuhkan ya. Dan kalau bisa kalau misalkan nggak ketemu yang nggak enak ya bisa kan dikasih tahu ke ownernya langsung gitu, ke pihak restorannya dulu sebelum kalian viralkan. Karena ya think about the kayak pekerja di balik restoran tersebut. Kan banyak banget yang kerja di situ. Benar, impactnya tuh gede banget. Terus kalau misalkan sampai ada, ya kita pikirin OB-OB-nya aja kalau nggak ada kerjaan, istri anaknya mau kerja apa, mau minum apa, makan apa. Itu kasus itu banyak yang dipecat loh sebenarnya. Oh ya. Hanya gara-gara food reviewer. Yes. Karena diviralkan akhirnya dipecat staffnya. Padahal mungkin sebenarnya hari itu dia nggak melakukan kesalahan ya. Atau mungkin hari itu dia lagi capek aja jadi nggak fokus gitu. Contoh nih misalkan buffet ya kan. Misalkan jam 7 sampai jam 10. Lu datang jam setengah 10. Udah sisa. Kan tapi orang kan mikirnya wah namanya hotel bintang 5 masih penuh terus kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada manajemen food waste di situ. Ada dong. Tapi kan orang nggak tahu. Ya, ekspektasi orang berbeda gitu. ya. Kosong nih gitu. Pengetahuan antara pelaku sama orang awam ini agak gapnya lumayan jauh sih. Iya. I see. Oke. Makanya kita harus hati-hati ya kalau kita lagi upload sesuatu. Karena impactnya tuh bisa panjang. Terutama kalau memang followersnya lumayan banyak gitu ya. Kalau dalam mereview sesuatu yang kita mungkin kurang banyak knowledge-nya. Ini juga kali ya double checking the fact juga ya. Gitu. Kayak double checking the fact, double checking the information gitu. Apakah yang mau di-review ini benar-benar cocok nggak sama faktanya misalkan gitu ya, kayak tadi contoh misalkan datang 9:30 gitu, padahal 10 udah tutup. Tapi dia nggak bilang kan di video. Dia nggak bilang gitu. Should be honest juga dengan situasinya. Aku datang jam segini ternyata gini-gini, sisa setengah guys gitu. Kalau aku sih seneng gitu, harusnya habis nih jam 10. Jadi food manajemennya nggak ada yang kebuang ya. Karena naik ternyata bumbunya lebih kerasa biasanya tuh yang bawah-bawah. Lebih medok ya. Ya kan? Yang garam-garamnya lebih banyak gitu loh. Sesame oilnya. Ada yang pengen disampaikan nggak? Yang mungkin tadinya belum sempat ditanyain sama kita yang kayak harus gue sampein nih gitu sebelum kita
goodbye gitu. Oke, jadi sebenarnya restoran itu selalu berpikir bahwa pelanggan adalah raja, tapi mereka berhak nolak tamu. Berhak nolak tamu. Yes. Okay. Kan ada ya bahasa Inggrisnya apa tuh? We have the right to refuse customers. Yes. Jadi kalau misalkan ada satu customer yang berpotensi merugikan, ya tolak aja nggak apa-apa. Daripada ribet. Both ways juga punya rules yang sama lah. Betul. Punya hak ya. Tapi customer juga dianggap sebagai raja karena dalam pengertian bahwa they make your business ngepul lah gitu. Tapi sebagai owner restoran juga punya hak untuk membuat restorannya ngepul terus adalah menolak orang-orang yang berpotensi merugikan mereka. Ojol aja bisa nge-review, drivernya bisa nge-review restoran. Nge-review customer juga bisa kan? Enggak Makanya. ya? Uber bisa. Goes both ways kan. Iya. Uber kan bisa nge-review kita kan? Iya. Jadi kita juga sebagai penumpang harus sopan-sopan gitu. Iya juga. Karena kan dua-duanya bekerja ya. Dua-duanya ingin mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan dalam ini mengendara ya. Dan satu lagi juga pengen dapat ya customer yang bisa Airbnb juga kan kita sebagai yang nyewa aja kita di review sama ownernya. Thank you so much for watching. All the best. Thank you. Oke. Ya buat teman setia, thank you banget nih udah ngikutin obrolan kita. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi atau knowledge baru. Intinya kita di sini sharing. Kita bukan expert ya, kita jadi kita hanya membuka diskusi. Kita bukan orang yang lebih pintar, tapi kita pengen jadi orang yang lebih knowledgeable gitu, lebih punya ada daging gitu. Kalau informasi harus daging ya, harus ada dagingnya. Mudah-mudahan ini membantu. Thank you so much for watching. Jangan lupa kita ada community namanya Friendsivity dan ada membership di TS Media YouTube channel. Caranya gampang, tinggal ikutin aja instruksinya. Betul Thank you so much. See you next episode. Teman setia. Bye bye.